Saat menangkap siswa yang merokok di toilet, dia langsung menyuruh siswa itu dari toilet turun sampai ke lantai. Tidak, saya tidak mau lompat, jawab siswa itu. Kalau ada siswa yang bikin onar di sekolah, dia langsung maju dan memberi satu pukulan. Kalau ada guru yang tidak patuh terhadap perintah, dia langsung memerintahkan guru itu untuk mengemasi barang dan angkat kaki. Kamu dipecat. Alasan kepala sekolah mengatur sekolah dengan cara seperti ini adalah karena sekolah ini benar-benar rusak parah. Dinding sekolah dipenuhi coretan grafiti, siswa yang saling tidak akur akan langsung berkelahi saat bertemu. Baju para siswi bisa disobek sampai hancur di tempat. Ada guru yang mencoba melindungi, malah dilecehkan. Ada yang terang-terangan berciuman di depan gerbang sekolah, ada siswa yang membawa pistol ke kelas, ada yang sampai harus dibawa pakai tandu, dan itu sudah seperti hal yang biasa. Begitu menyebut nama sekolah terkenal yang buruk ini, yang pusing bukan cuma guru dan orang tua, tapi juga wali kota saat ini yang kewalahan, karena sekolah ini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabnya. Kini, sekolah itu menempati peringkat terakhir di seluruh negara bagian. Tingkat kelulusan tes kemampuan dasar hanya 38%. Jika tidak mencapai tingkat kelulusan 75%, pemerintah negara bagian akan mencabut wewenang pengelolaan sekolah ini, dan ini juga akan mempengaruhi masa depan politik sang wali kota. Namun, satu-satunya orang yang bisa mengubah situasi sekarang adalah seseorang yang sebenarnya enggan disebut oleh wali kota. Ternyata 20 tahun yang lalu di sekolah ini ada seorang guru bernama Clark. Metode pengajarannya sangat unik. Nilai murid-muridnya selalu yang terbaik di seluruh negara bagian. Namun, pria ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Karena tidak puas dengan kolusi antara kepala sekolah dan pemerintah, Clark pernah langsung naik ke meja dan mempermalukan mereka dengan duduk di atas meja. Tidak diragukan lagi, dia langsung dipindahkan ke kota kecil terpencil untuk mengajar. Akhirnya, di bawah pengelolaan penuh dari wali kota, sekolah yang dulunya sangat unggul itu berubah jadi seperti sekarang. Dan kepala sekolah pada masa itu adalah wali kota yang sekarang sedang kewalahan. Meskipun sang wali kota sangat tidak rela, namun demi masa depan politiknya sendiri, akhirnya dia pun berkompromi. Dengan berat hati, sang wali kota mengutus kepala dinas pendidikan untuk menemui Clark. Seperti yang diduga, begitu permintaan disampaikan, Clark langsung menolak mentah-mentah. Untungnya, kepala dinas pendidikan tahu bahwa Clark adalah orang yang penuh semangat pemberontakan. Jadi ia pun menggunakan psikologi kebalikan, provokasi, untuk memancingnya. Kamu kan selalu banyak omong dan dikenal banyak orang, tapi sampai sekarang belum pernah benar-benar melakukan sesuatu yang berarti. Kalau begini terus, hidupmu akan berlalu tanpa makna dan sia-sia. Apa kamu mau seumur hidup jadi seperti ini? Mendengar kata-kata itu, semangat keras kepala Clark langsung menyala. Namun saat ia kembali ke sekolah yang sudah lama ia tinggalkan, dia benar-benar terkejut. Sekolah itu kini benar-benar hancur, tak layak disebut sekolah, dindingnya penuh dengan grafiti kekerasan dan pornografi. Ini sama sekali sudah tidak mirip sekolah lagi. Untuk menyambut kedatangan kepala sekolah baru, kepala sekolah lama sudah lebih dulu menyusun berbagai rencana. Namun Clark dengan tegas menyuruhnya duduk dan langsung memakinya habis-habisan. Semua adalah buta huruf. Lupakan semua aturan lama. Mulai sekarang kata-kataku adalah hukum. Di sini hanya ada satu bos, yaitu aku. Dia menyuruh para guru menuliskan nama semua siswa yang nakal, pengedar narkoba, dan tukang buat onar. Menyuruh petugas kebersihan segera membersihkan semua coretan di dinding sekolah. Guru yang kompeten langsung diangkat statusnya, sedangkan yang tidak mampu langsung diturunkan pangkatnya. Yang tidak puas, silakan pergi sekarang juga, karena wali kota hanya memberi waktu kurang dari 1 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak mencapai tingkat kelulusan 75%, begitu pemerintah negara bagian turun tangan, mereka semua akan diganti. Sekarang kita semua ini ibarat belalang di atas tali yang sama. Kita jatuh, semua jatuh. Demi mengatur sekolah ini dengan baik, Clark bahkan membawa tim keamanan profesional, karena dia tahu betul apa yang akan ia hadapi di tempat ini. Tak lama kemudian, semua siswa berandalan dan nakal dikumpulkan di atas panggung sekolah. Sekejap, suasana panggung jadi seperti pasar malam, ribut dan kacau. Clark mengambil mikrofon dan mencoba menenangkan mereka, tapi para siswa yang sudah terbiasa hidup tanpa aturan sama sekali tak memedulikannya. Bahkan ada yang sengaja melempar sampah ke arah Clark sambil berteriak-teriak. Clark mencoba membuat mereka bernyanyi bersama sebuah lagu. Namun begitu musik pengiring diputar, para siswa bukan bernyanyi, malah semakin ribut dan berbuat onar. Melihat anak-anak ini yang tampaknya benar-benar tak bisa diselamatkan, Clark kemudian membuat keputusan besar. Kalian semua dikeluarkan. Kamu ditolak, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Semoga beruntung. Para siswa berandalan itu tak percaya Clark benar-benar berani melakukan hal itu, dan mereka juga tak mau pergi. Clark pun memerintahkan tim keamanan untuk mengusir mereka dari sekolah. Melihat sang kepala sekolah ternyata benar-benar serius, para siswa mulai melawan. Panggung penuh dengan teriakan kasar, makian, dan penghinaan. Namun Clark tetap tenang, tak tergoyahkan. Melihat para berandalan itu berhasil dikeluarkan satu persatu, ruangan pun langsung menjadi hening. Clark lalu memperingatkan semua yang ada di sana, kalau kalian tidak bersikap baik, maka kalianlah yang akan jadi kelompok berikutnya. Kalian datang ke sini hanya untuk satu tujuan, belajar. Berjuanglah untuk mimpi kalian. Kalau tidak, kalian hanya akan membuang-buang waktu. Berjuanglah untuk mimpi kalian. Kalau tidak, kalian hanya akan membuang-buang waktu, lalu jatuh ke dalam jurang kriminalitas, narkoba, dan kematian.
Kalau hidupmu nanti gagal, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan orang kulit putih, salahkan dirimu sendiri, karena itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Paham? Semua orang paham? Selamat datang di East Side High yang baru. Clark menyampaikan pidatonya dengan penuh semangat dan emosi, namun para siswa di bawah panggung tetap tidak memberikan reaksi. Mereka dingin dan tidak peduli, sudah terbiasa hidup tanpa aturan. Malam harinya orang tua dari para siswa yang dikeluarkan langsung datang mencari Clark. Mereka menuduh tindakannya sebagai tindakan fasis, bahkan masalah ini mulai melebar ke isu politik. Hal ini membuat kepala komunitas yang hadir ikut bingung dan panik. Namun, Clark membalas dengan tenang dan tegas. Satu tetes kotoran tikus saja bisa merusak seluruh sepanci bubur, apalagi ini ada lebih dari 300 tetes. Memang benar, saya mengeluarkan lebih dari 300 siswa, tapi saya telah menyelamatkan 2.700 siswa lainnya. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari para orang tua siswa yang tidak dikeluarkan. Clark melanjutkan, kalau ada orang tua yang merasa ini tidak adil, silakan datang ke sekolah bersama anak kalian dan lihat sendiri apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Setelah berkata demikian, Clark pun langsung meninggalkan ruangan di tengah-tengah tepuk tangan dan pujian dari para orang tua. Ketika Clark kembali ke sekolah, seorang anak laki-laki bertubuh gemuk sudah menunggunya di depan gerbang. Anak ini adalah salah satu dari 300 siswa yang dikeluarkan sebelumnya. Dia memohon kepada kepala sekolah agar diberi kesempatan sekali lagi. Clark memeriksa rekam jejaknya, merokok, minum alkohol, dan memakai narkoba. Semuanya sama saja seperti bunuh diri perlahan. Tanpa banyak bicara, Clark menariknya langsung ke atap sekolah. Kalau memang sudah niat bunuh diri, kenapa nggak langsung lompat saja sekalian? Biar cepat. Anak itu pun ketakutan sampai menangis terseduh-seduh dan akhirnya menyadari kesalahannya. Dia berjanji akan berubah dan memperbaiki diri. Akhirnya, Clark mau memberinya satu kesempatan lagi. Sejak saat itu, setiap hari Clark berkeliling sekolah sambil membawa megafon. Ia seperti seorang ayah tua yang peduli, memperhatikan dan mengawasi setiap sisi kehidupan anak-anak di sekolah itu. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, Clark sudah bisa menyebut nama sebagian besar siswa secara langsung. Bahkan dia juga tahu gosip dan urusan pribadi di antara para siswa dengan sangat jelas. Suatu hari saat waktu makan siang, anak gemuk tadi kembali mengganggu teman perempuannya. Clark melihat pakaiannya berantakan dan langsung menghukum dia menyanyi di depan umum. Clark ingin menciptakan suasana disiplin. Bahkan saat anak itu bernyanyi, tidak boleh ada satu orang pun yang bergerak. Namun seorang guru olahraga hanya sekadar membungkuk memungut selembar kertas, dan Clark yang melihat itu langsung meledak marah. Dia tak peduli sedikit pun dengan harga diri guru tersebut dan memarahinya habis-habisan di depan umum. Clark tidak hanya memarahi guru olahraga di depan umum, tapi juga menyuruhnya langsung ke kantor untuk menunggu. Melihat para siswa menyanyikan lagu sekolah dengan kacau, Clark yang sudah penuh amarah langsung mendatangi guru musik sekolah. Ia memerintahkan agar dalam waktu 1 minggu, guru musik harus mengajarkan lagu sekolah kepada seluruh siswa sampai benar-benar bisa. Namun, guru musik yang sejak awal memang tidak suka dengan cara Clark memimpin, menjawab cuek dengan alasan sedang sibuk menyiapkan konser musik dan enggan berurusan lebih jauh dengan Clark. Hal ini membuat Clark semakin marah besar. Ia langsung membatalkan konser musik tersebut dan bahkan memecat guru musik itu di tempat di depan umum. "You're fired, you will hear from my lawyer." Kamu dipecat, kamu akan mendengar dari pengacaraku. Baru saja kembali ke kantor, guru olahraga tadi langsung mengejar Clark. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang barusan terjadi dan kenapa dia dipermalukan di depan murid-murid. Clark menjawab dengan dingin bahwa siapapun itu harus taat pada disiplin. Guru olahraga itu tetap ingin berdebat, tapi Clark langsung memotong. "Kamu diskors." Guru itu pun marah besar membalikan meja di kantor. Karena gaya kepemimpinan Clark yang otoriter dan keras, beberapa guru tak tahan dengan tekanan dan memilih mengundurkan diri. Meski cara Clark terlihat terlalu kejam dan tak berperasaan, namun perlahan sekolah mulai menunjukkan perubahan nyata. Kelas-kelas yang dulu kacau kini lebih tertib, siswa-siswa yang dulu liar kini mulai belajar dengan tenang, lorong-lorong sekolah yang biasanya gaduh sekarang teratur dan rapi. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, seorang mantan siswa yang dulu dikeluarkan karena jadi pengedar narkoba, berhasil menyelinap kembali ke sekolah. Nah, setelah mengetahui bahwa pengedar itu menyusup masuk tanpa izin, Clark segera menyadari bahwa keamanan sekolah adalah hal yang sangat penting. Ia memerintahkan seluruh gerbang sekolah dikunci, dan selama jam pelajaran, tanpa izin dariku, tidak seorang pun boleh keluar masuk. Namun, kebijakan ini menyulut protes dari para orang tua siswa yang telah dikeluarkan, dan juga menarik perhatian media massa. Clark memukuli mantan siswa, hal ini membuat banyak pihak menilai dia terlalu kasar dan penuh kekerasan. Sementara mengunci semua pintu sekolah dianggap melanggar hukum keselamatan kebakaran. Kepala Dinas Pendidikan merasa Clark sudah terlalu gila, ia memerintahkan agar guru olahraga harus dikembalikan ke posisi semula. Clark wajib menulis surat permintaan maaf dan mengakui kesalahan soal gaji yang belum dibayar, dan surat itu harus dipublikasikan. Karena hal ini, keduanya bertengkar hebat dan akhirnya berpisah tanpa hasil. Meski kebijakan mengunci pintu sekolah berhasil menghalangi orang luar yang berbahaya masuk. Tapi itu juga menarik perhatian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Suatu hari, Kepala Dinas itu datang untuk inspeksi, namun Clark menyambutnya dengan memegang tongkat baseball. "Kalau kamu mau masuk dan periksa, silakan, tapi kamu harus daftar di tempat saya dulu. Kalau tidak, bagaimana saya tahu kamu beneran petugas atau bukan?" Kepala Pemadam Kebakaran marah besar. Gigi gemeretak menahan emosi, tapi tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya cuma mengancam dan pergi dengan penuh amarah. Wakil kepala sekolah pun mulai khawatir dan memperingatkan Clark
Kalau terus begini kita akan benar-benar celaka. Clark menjawab santai. Kalau tidak mau sekolah dikunci, ajukan permohonan ke pemerintah biar kita bisa pasang pintu alarm keselamatan seperti di sekolah kulit putih. Namun itu tentu saja sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Meski begitu, Clark tidak sepenuhnya keras kepala dan tidak berperasaan. Ketika guru olahraga kembali, Clark langsung memulihkan posisinya, tapi tetap tidak mau menulis surat permintaan maaf. Suatu hari, saat tahu ada siswa yang keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, Clark mengajak wakil kepala sekolah untuk mengunjungi rumahnya secara langsung. Saat mengetahui bahwa ibu si siswa tidak punya pekerjaan dan kesulitan menghidupi anaknya, Clark berkata dengan tegas, "Saya akan bantu carikan pekerjaan untuk ibumu, asalkan kamu kembali ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh." Sementara itu, si gendut, si little fat boy, berniat bolos sekolah bareng teman-temannya. Namun Clark kebetulan lewat dan memergokinya tepat waktu. Untuk menutupi rencana teman-temannya, dia berpura-pura tidak ada apa-apa dan segera cari alasan untuk pergi. Tapi Clark, yang sudah sangat mengenal kelakuannya, langsung tahu ada yang aneh. Dia langsung menarik si gendut ke kamar mandi. Seperti biasa, Clark menghukum mereka dengan menyuruh menyanyikan lagu sekolah. Tapi saat lagu mulai dinyanyikan, Clark merasa lagunya terdengar aneh. Dia langsung menghentikan mereka dan bertanya keras, "Siapa yang ngajarin lagu ini?" Begitu tahu bahwa guru musik yang baru adalah yang mengajari, Clark langsung menarik si gendut lagi dan bergegas ke ruang musik. Ia menantang guru musik itu dengan marah. "Kenapa kamu malah mengubah lagu sekolah?" Guru musik mencoba menjelaskan, "Saya hanya mengubah lagu sekolah karena siswa merasa lagu aslinya terlalu membosankan." Clark langsung membentak, "Saya pernah kasih izin kamu ubah lagu sekolah semaumu." Guru baru itu sudah siap dipecat kapan saja, namun Clark tidak sekeras kepala yang dibayangkan. Jika sesuatu itu baik untuk siswa, Clark pasti akan menerimanya tanpa ragu. Akhirnya ia berkata, "Baik, lagu ini bagus. Mulai sekarang semua siswa harus bisa menyanyikannya." Sontak, seluruh sekolah bersorak kegirangan, musik ceria mengalun dan membuat Clark ikut tersenyum senang. Ia bahkan berjalan sambil menyapa setiap orang yang ia temui. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan 2 menit karena hasil tes terbaru sekolah keluar, dan itu seperti petir di siang bolong. Tingkat kelulusan turun dari 38% menjadi 33%. Clark langsung meledak marah dan segera mengumpulkan semua guru. Seorang guru telat 1 menit dan langsung dijadikan contoh buruk. "Inilah kenapa anak-anak kita gagal, karena kalian malas, tidak peduli, dan tidak bertanggung jawab." Demi meningkatkan nilai siswa, Clark mewajibkan semua guru mengadakan les tambahan di akhir pekan secara gratis. Jika siswa tidak datang, kita harus datangi rumah mereka. Bahkan kalau orang tua siswa buta huruf, mereka juga bisa datang ke sekolah belajar bersama. Kalau ingin berhasil, semua pihak harus ambil bagian. Guru, siswa, orang tua, semua harus berjuang bersama. Clark lalu membagi guru menjadi 3 kelompok dan meminta 70% dari mereka mengangkat tangan. Karena kegagalan kalian, suatu hari anak-anak ini akan berdiri di jalanan dan yang mereka hadapi adalah ujung senjata. Sejak rapat besar itu, sekolah benar-benar berubah. Pelajaran jadi lebih menarik dan interaktif. Siswa lebih semangat dan ingin belajar. Orang tua lebih aktif terlibat. Metode edutainment atau menggabungkan pendidikan dan hiburan menjadikan sekolah sebagai tempat suci bagi para pencari ilmu. Semakin dekat ke ujian akhir, semangat belajar di sekolah semakin membara. Sekolah bukan hanya berubah secara fisik, tapi juga penuh energi dan semangat, bahkan melebihi keadaan 2 dekade yang lalu. Namun, ketika semuanya mulai membaik, masalah baru muncul lagi dari pihak luar. Orang tua dari siswa yang pernah dikeluarkan datang dan bernegosiasi licik dengan wali kota. "Kalau Anda bisa membuat saya masuk dewan sekolah dan memaksa Clark turun dari jabatannya, saya bisa bawa ratusan orang dukung kampanye Anda. Kalau Anda tidak mau bantu saya akan pastikan Anda gagal dalam pemilu berikutnya." Demi menyelamatkan karier politiknya, wali kota akhirnya mengiyakan tawaran itu. Sebelum menjalankan rencana, ia bahkan berlutut di lantai kamar mandi umum, memastikan tidak ada orang yang menguping pembicaraan rahasia mereka. Rencana mereka sangat licik. Biarkan Clark menyelesaikan ujian tahun ini dulu, lalu kita tangkap dia karena mengunci gerbang sekolah. Benar-benar permainan politik kelas atas. Kenaikan tingkat kelulusan sekolah berhasil memuaskan semua pihak, termasuk orang tua siswa yang sebelumnya dikeluarkan. Namun mereka semua tidak tahu, di dalam toilet masih ada seseorang yang sedang bersembunyi diam-diam. Orang itu adalah orang dalam Clark yang ditugaskan mengawasi dan menguping percakapan di balik layar. Sadar bahwa akan ada penyergapan dari kepala pemadam kebakaran, Clark mengambil tindakan cepat. Ia membagikan walkie-talkie ke setiap guru dan satpam sekolah. Instruksinya jelas, kalau dengar kode buka pintu, langsung buka semua pintu terdekat. Suatu hari, wakil kepala sekolah datang menunjukkan dokumen penting. "Urus sendiri, saya tidak punya waktu untuk ini." Sikap Clark yang arogan kembali membuat semua orang kecewa. Saat jam pulang, wakil kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk bicara empat mata. "Gaya kepemimpinanmu yang seperti diktator ini sudah membuat setengah dari tenaga pengajar pergi meninggalkan sekolah. Kami yang tersisa bukan karena kamu, tapi karena anak-anak. Karena anak-anak kami tetap bertahan dan percaya padamu. Tapi bukannya dapat penghargaan, kami justru dikritik, dimaki, bahkan dihina. Semua orang lelah, termasuk saya. Saya ingin dipindahkan dari sini." Kata-kata itu membuat Clark terdiam lama. Ia berdiri membisu, tak bisa berkata apa-apa. 1 jam sebelum ujian akhir dimulai, Clark naik ke atas panggung untuk memberikan semangat terakhir. Tapi sebelum itu, ia menyerahkan sepucuk surat mutasi kepada wakil kepala sekolah. Wajah wakil kepala sekolah pun langsung terkejut dan bingung. Clark hanya berkata, "Ini keputusanmu, saya hormati itu." Lalu ia menatap semua siswa dan mulai berbicara dengan lantang. "Orang-orang di luar sana bilang kalian bodoh. Mereka bilang kalian tak bisa belajar, hanya buang-buang pendidikan. Tapi saya ingin kalian tahu, kalian bukan sampah. Mungkin nilai kalian dulu buruk, mungkin sekolah kalian dulu tidak
tidak peduli. Tapi sekarang kalian punya kesempatan untuk membuktikan semuanya salah. Buktikan bahwa kalian adalah kebanggaan East Side High. Kita hanya perlu satu hal, lulus ujian dan kalahkan mereka. Sontak seluruh siswa berdiri dan meneriakan nama sekolah mereka. East Side, East Side, East Side. Semangat dan gairah belajar menyala di mata mereka. Ujian dimulai dan mereka fokus sepenuh hati. Namun di sisi lain, orang tua siswa yang pernah dikeluarkan mulai menjalankan rencananya. Ia memaksa wali kota agar segera menangkap Clark. Wali kota pun setuju. Saat Clark sedang sibuk dengan ujian sekolah, ia mendapat kabar dari orang dalam bahwa kepala pemadam kebakaran akan datang menyergap. Tanpa panik, Clark segera berbicara lewat walkie-talkie. Semua unit kode, buka semua pintu, sekarang. Namun tanpa disangka, kepala pemadam kebakaran juga memegang satu walkie-talkie. Dan lebih dari itu, dia membawa alat perekam. Semua ucapan Clark terekam dengan jelas dan lengkap. Bukti sudah di tangan. Clark pun tak bisa membantah apapun. Ia diborgol di tempat. Sementara itu, orang tua siswa yang dulu dikeluarkan berteriak penuh percaya diri. Kali ini, dia pasti turun dari jabatannya. Sebelum dibawa pergi, Clark hanya berpesan pada wakil kepala sekolah. Saya harap kamu bisa lanjutkan perjuangan ini seperti yang dulu saya lakukan. Kabar penangkapan Clark menyebar cepat ke seluruh sekolah. Murid-murid langsung berhamburan keluar kelas. Mereka tak terima. Mereka cemas. Mereka bukan lagi anak-anak acuh tak acuh seperti dulu. Mata mereka kini penuh cahaya dan penuh kekhawatiran. Kembali ke kelas, lanjutkan ujian kalian, kata Clark, mencoba tetap tenang meski diborgol dan diangkut ke mobil polisi. Di kejauhan, kepala dinas pendidikan melihat semuanya. Melihat perubahan besar di mata anak-anak itu, ia akhirnya mulai percaya Clark memang bukan orang sembarangan. Di dalam sel, Clark bergumam sambil tertawa pahit. Saya selalu bilang ke anak-anak, jauhi penjara dan jangan pernah masuk ke sana. Tapi lihatlah, saya sendiri malah berakhir di sini. Sementara itu, orang tua siswa yang dikeluarkan memulai rapat darurat bersama Dewan Sekolah. Ia berusaha menghasut dan membelokkan fakta, berharap bisa memanfaatkan momentum sebelum nilai ujian keluar. Namun, para orang tua siswa lain menolak mentah-mentah, karena mereka semua sudah melihat perubahan besar anak-anak mereka. Anak-anak yang dulu putus asa, sekarang punya semangat dan harapan. Bahkan wali kota hanya bisa duduk diam di sudut ruangan, tak berani menyatakan dukungan, karena hati kecilnya tahu siapa yang benar. Tak lama kemudian, di dalam tahanan, Clark yang sedang berbaring, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh dari luar. Ia bangkit, berjalan ke jendela jeruji, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut tak berkata-kata. Lebih dari 2.700 siswa datang berbondong-bondong ke kantor pemerintahan. Mereka mengangkat tangan, meneriakkan satu kalimat yang sama berulang kali. Bebaskan kepala sekolah Clark. Suara mereka menggema hingga ke seluruh penjuru kota. Clark berdiri membisu, namun senyumnya perlahan muncul di wajah. Itulah hasil perjuangannya. 1 jam kemudian, gedung pemerintah telah dikepung ribuan siswa. Wali kota pun panik dan segera datang ke tahanan menemui Clark. Tolong, suruh anak-anak itu pulang. Kalau mereka mulai rusuh, kami harus mengambil tindakan tegas. Kalau sampai ada yang terluka, yang rugi tetap anak-anakmu. Clark akhirnya bangkit dari tempat tidurnya, namun ia tidak langsung menjawab. Tiba-tiba, muncul seorang wanita dari pihak lawan yang mencoba menghancurkan reputasi Clark dengan mengungkit soal tindakan mengunci pintu sekolah dulu. Dan kepada wali kota, Clark mengatakan dengan tegas, Anda berutang permintaan maaf pada kami. Suasana langsung menjadi sunyi. Senyuman di wajah wali kota langsung membeku, karena dia tahu semua kekacauan ini terjadi dengan persetujuannya. Clark tidak memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik, dia hanya berkata dengan tenang, kami berhasil. Bukan karena belas kasihan kalian, tapi karena usaha kami sendiri. Anak-anak kembali meneriakan nama sang kepala sekolah, sementara kabar tentang kelulusan mereka menyebar ke seluruh kota. Para jurnalis mulai berlomba-lomba meliput kisah keajaiban ini, dan orang tua siswa yang dulu memicu semua masalah hanya bisa pergi dengan kepala tertunduk. Sekolah itu kemudian dikenal sebagai sekolah keajaiban. Berdasarkan kisah nyata tentang Joe Louis Clark, salah satu kepala sekolah paling kontroversial dan paling sukses dalam sejarah pendidikan Amerika.